yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, sudah siap memuji Tuhan ya? Tadi malam kita sudah dikasih tidur yang nyenyak, mimpi indah. Hari ini kita sama-sama untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Pakai gerakannya ya. Bangkit berdiri pakai gerakan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tadi malam kami bisa tidur nyenyak dan mimpi indah. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu ini. Kau berkati ya Bapa, agar sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kita nyanyikan Mari Kita Bersukaria. Wajahnya yang gembira ya. Mari kita sukaria untuk memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Dengan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata dan menghentikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Dengan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata dan menghentikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi semuanya.
Kalian sudah siap ya? Lause mau melanjutkan cerita minggu lalu yang sudah dibawakan oleh Lause Dedi. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tutup mata ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Lause mau melanjutkan cerita tentang siapa? Ya benar, Nabi Elia ya. Nabi Elia yang sudah Tuhan pelihara di Sungai Kerit ya. Nabi Elia itu dikejar-kejar oleh Raja Ahab, raja dari Samaria ya, yang ingin membunuhnya karena dia menganggap Nabi Elia yang menyebabkan kekeringan, tidak adanya hujan turun di Israel. Tetapi sesungguhnya Tuhan menghukum bangsa Israel ini karena Raja Ahab menyembah Baal atau Asyera ya. Nah, cerita minggu ini Lause ambil dari 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 7 sampai 24. Kalau kalian sudah bisa membaca, kalian boleh membacanya di rumah. Kalau belum bisa baca, tolong minta tolong dari mama papa untuk membacakannya ya. Nah, Lause lanjutkan bahwa Nabi Elia yang tinggal di Sungai Kerit itu terpelihara ya dengan baik. Dia minum dari Sungai Kerit dan burung gagak mengirim roti, daging untuk dimakan ya. Sungguh berhari-hari, berbulan-bulan dia hidup di Sungai Kerit sampai satu saat ya sungai itu mulai kering ya. Kering, tidak banyak lagi air ya. Air yang biasanya mengalir, banyak air, banyak sekali mulai kering dan airnya mulai keruh ya. Situ Nabi Elia mendengar perintah Tuhan lagi bahwa dia harus pergi. Pergi kemana? Pergi ke Sarfat ya. Sarfat itu adalah sebuah kota di negeri Sidon. Negeri Sidon adalah negeri Raja Etbal ya, yaitu ayah dari Ratu Isabel, istri dari Ahab ya. Nah, karena Nabi Elia akan pergi ke sana dan juga masih dikejar-kejar oleh para tentara Raja Ahab, dia harus hati-hati jalan, menghindari tentara. Dia pelan-pelan menghindar jalan, dan juga karena tidak banyak air, tidak banyak makanan, dia lelah sekali jalan. Sampailah dia di kota Sarfat ya. Sesampai di kota Sarfat itu, dia duduk, dia lihat ada seorang janda, seorang perempuan ya, seorang perempuan yang ternyata adalah seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Kayu digunakan untuk memasak, memanggang ya, dia nyalakan untuk memasak kebutuhan rumah tangga pada zaman dahulu ya. Jadi janda ini ngambil kayu, beberapa kayu, dan dia mau membawa pulang. Waktu itu ketemu dengan Nabi Elia, dan Nabi Elia minta kepadanya, minta minum ya. Akhirnya dia juga, Nabi Elia minta roti. Waduh, perempuan ini berkata kepada Nabi Elia, saya punya roti, punya tepung cuman sedikit segenggam, punya minyak juga tinggal sedikit. Ini saya ambil kayu bakar, saya ingin memanggang roti, membuat roti, dan mungkin ini adalah makanan terakhir saya dan anak saya.
waktu mendengar perkataan itu, Nabi Elia bilang, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kamu. Roti, maksudnya tepung dan minyak ini tidak akan habis sampai masa kelaparan ini, kekeringan ini selesai. Ya, Tuhan akan memelihara engkau. Dan perempuan ini percaya akan perkataan dari Nabi Elia. Dia membuatkan roti itu dari sedikit tepung yang ada, dari minyak yang ada, dia buatkan. Dan waktu anaknya melihat, ibu sedang buat apa? Oh, saya buatkan roti untuk seorang yang akan menumpang di rumah kita, seorang nabi yang akan tinggal di rumah kita. Oh, anak itu mungkin dia juga sudah tahu bahwa mereka punya sedikit sekali makanan dan tidak bisa hidup bermewah-mewah. Tapi karena ini adalah perintah seorang nabi dan dia percaya, dia melakukan. Setelah menyediakan makanan, menghidangkan makanan ini untuk Nabi Elia, dia kembali melihat tepung. Benar, tepung itu masih ada. Begitu juga buli-buli minyak di buli-buli itu masih ada. Wow, sungguh ajaib. Benar, ini adalah nabi yang dikirim Tuhan untuk menjaga janda Sarfat ini. Dia percaya bahwa Nabi Elia terpelihara lewat roti dia dan juga menjadi berkat buat janda Sarfat ini. Dia buat roti ini untuk anaknya, untuk dia makan. Berhari-hari, berbulan-bulan Tuhan pelihara dengan apa yang ada, sedikit tepung, sedikit minyak. Mungkin orang-orang sekeliling mereka banyak yang kelaparan, banyak yang mati, tapi Tuhan pelihara janda Sarfat ini karena dia mau memberi kepada Nabi Elia dan percaya kepada perkataan Nabi Elia. Tuhan pelihara dia. Nah, setelah kejadian ini berbulan-bulan berlangsung, suatu hari anak dari janda ini sakit dan anak itu meninggal. Janda ini sangat sedih. Dia bilang kepada Nabi Elia, apa yang engkau lakukan kepada saya? Apakah engkau mengingatkan dosa-dosa saya yang berat sehingga anak saya meninggal? Apa yang engkau inginkan dari saya? Dia memohon kepada Nabi Elia dan mengatakan isi hatinya yang sangat kehilangan, sangat sedih atas meninggalnya anaknya ini. Nabi Elia juga sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh perempuan ini, karena perempuan ini telah memelihara dia, telah percaya kepada Tuhan yang memelihara dia. Tuhan adalah sumber hidupnya. Dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menjabang, untuk menyembuhkan anak ini. Nabi Elia berdoa sebanyak 3 kali. 3 kali dia berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh ajaib. Anak itu boleh hidup kembali, boleh bangkit kembali. Dan perempuan itu, janda Sarfat ini, penuh dengan sukacita dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidupnya. Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah sungguh Tuhan yang benar. Ya, melalui firman ini kita aplikasikan bahwa sungguh Tuhan adalah Allah yang memelihara hidup kita. Kita tidak perlu khawatir mengenai makan dan minuman kita. Tuhan senantiasa memelihara kita seperti Tuhan memelihara janda dari Sarfat ini. Jika kita senantiasa melakukan firman Tuhan, berdoa, melakukan apa yang diminta Tuhan, percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Sekian cerita firman Tuhan.
dari Lause hari ini. Ya, Tuhan berkati kalian dan ingat senantiasa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita dan kita tidak perlu khawatir tentang makanan, minuman, apa yang kita pakai. Yang kita juga senantiasa doakan dalam doa Bapa kami ya, bahwa Tuhan akan memberikan apa makanan kami, berikan makanan kami yang secukupnya. Tuhan senantiasa pelihara kita. Amin. Dah semuanya, sampai ketemu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu khawatir apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun itu Tuhan Yesus pelihara kita. Kita nyanyikan jangan kamu khawatir. Persembahan kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita Clarissa Jetro. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan, sehingga persembahan ini akan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Clarissa Jetro untuk doa persembahannya. Sebagai penutup, kita nyanyikan Bapa terima kasih.
memberkati ibadah kami. Ya Bapa, ajar kami ya Bapa, agar kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami, karena kami percaya bahwa Engkau memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.